Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kusmedi Priharto, beliau adalah Ketua Subbidang Tracing Satgas Penanganan COVID-19, juga Ibu Erlina Burhan, juru bicara COVID-19 dari PB Ikatan Dokter Indonesia. Baik Ibu Erlina, mungkin dengan beragam strategi tadi sudah ada perubahan strategi yang dilakukan juga oleh Satgas, begitu dengan menempatkan 2 orang tracker di masing-masing kelurahan, dan bagaimana dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri dalam proses tracing yang dilakukan. Paling tidak ini menjadi salah satu ujung tombak juga nih kita dalam memutus rantai dari penyebaran COVID-19 di Indonesia, Ibu Erlina. Baik, Mas Pras, terima kasih. Jadi kalau anggota ID itu kan perannya lebih di yang terakhir ya, yang di operating atau tata laksana kita melakukan pelayanan. Kalau sampai ke testing dan tracing, itu mungkin anggota kami lebih ke arah melakukan supervisi. Ya. Jadi mungkin membantu supervisi, edukasi, mungkin monitoring, tapi kalau untuk pelaksana rasanya tidak bisa. Jadi memang ini kerjasama sih ya, saling mensupport dan jangan lepas satu sama lain. Disinilah letak kolaborasi itu yang sungguh-sungguh menjadi penting supaya tujuan kita tercapai. Tapi satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, tadi Pak Kusmedi kan menceritakan tentang suatu networking yang menurut saya bagus banget ya itu ya. Masalahnya ini rata-rata di Indonesia adalah masalah implementasi. Jadi kadang-kadang semua planning, semua tata kelola itu bagus sekali, tetapi di implementasi itu di awal-awal biasanya karena masih baru-baru itu akan sangat bagus, tapi untuk sustainability-nya kadang-kadang juga kadang-kadang tidak terjaga. Jadi implementasi ini betul-betul harus dipastikan monitoringnya sehingga benar dilakukan sesuai dengan teori dan harapan serta target yang di set up sebelumnya. Nah itu dia Pak Kusmedi, bicara mengenai implementasi tadi, kita sudah juga memberikan apresiasi luar biasa juga dengan adanya koordinasi, sinergi dan juga kolaborasi untuk menciptakan bagaimana proses tracing ini juga bisa berjalan efektif. Namun masih tetap ada kendala juga begitu ya Pak di lapangan, karena kaitannya dengan koordinasi juga memang karena bekerja sama dengan banyak orang. Bagaimana Anda melihat kondisi ini Pak Kusmedi? Kita harusnya bersyukur ya. Allah mengingatkan kita Pak, mengingatkan kita semua bahwa kita orang Indonesia itu punya budaya gotong royong. Betul. Budaya yang sangat bagus sekali dimulai dari nenek moyang kita. Harusnya kita bergotong royong menyelesaikan masalah COVID ini. Tidak mungkin dikerjakan oleh satu institusi ataupun hanya oleh pemerintah. Karena semua dibutuhkan pemberdayaan masyarakat. Kita bertanggung jawab bersama-sama dengan masyarakat. Kalau masyarakat hanya bisa menghujat pemerintah yang katanya tidak berbuat apa-apa, saya tidak setuju. Pemerintah sudah sangat banyak berbuat segalanya, tetapi masyarakat juga perlu mengerti bahwa bagaimana perilaku daripada penyakit COVID ini sendiri. Bahwa COVID itu dibawa orang, tidak ada kalau virus-virus yang lain-lain, ada SARS-CoV-1 itu medianya unggas, ada flu burung medianya burung, ada flu babi medianya babi, ada virus demam berdarah medianya nyamuk. Ketika medianya diberantas, penyakitnya bisa dikendalikan. Nah kalau ini kan head to head antara manusia dan manusia. Penyakit itu dibawa oleh manusia. Ketika manusianya berperilaku benar, baik, maka akannya akan terkendali. Ketika perilakunya tidak bisa diperlakukan dengan benar, maka angkanya akan naik. Sehingga kita perlu bersama-sama bergotong royong, masyarakat juga tahu, bertanggung jawab, pemberdayaan masyarakat dilakukan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita hidup berdampingan dengan COVID. Baik, itu dia. Memang berarti upaya-upaya kolaborasi dan yang penting sinergi yang paling utama pemerintah, masyarakat, dan mungkin seluruh lapisan masyarakat yang ada di negeri ini untuk bersama-sama bergotong royong ya dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Tapi kalau kita bicara mengenai komponen yang perlu juga ini menjadi perhatian ini Pak Kusmedi dan juga Bu Erlina dalam pelaksanaan tracing sendiri sebenarnya apa sih? Paling tidak masyarakat jadi tahu nih pada saat proses-proses dan mekanisme pelaksanaan tracing itu adalah seperti ini. Jadi kan kita juga harus memutus juga nih stigma di masyarakat
kalau misalnya kita terpapar COVID-19, kita akan takut misalnya dijauhi oleh komunitas di lingkungan kita, Pak Kusmedi? Ya, sekarang saya tanya, kalau tetangga Anda positif COVID, kemudian Anda akan menghindar, menjauh dari sana? Kan tidak. Betul. Rumah Anda tetap ada di sana. Jadi bagaimana caranya? Ya kita menolong dia supaya dia bisa melakukan isolasi atau melakukan karantina mandiri dengan benar kalau rumahnya bisa dipakai untuk isolasi. Baik. Kalau tidak bisa, ya aparat pemerintah mencarikan rumah supaya dia bisa melakukan karantina atau isolasi dengan baik sehingga tidak menular ke tempat yang lain-lain. Itulah pemberdayaan masyarakat dan itulah gotong royong. Baik, itu dia yang paling utama. Nah, Bu Erlina sendiri bagaimana? Kira-kira apa yang perlu dikuatkan lagi begitu dari proses tracing ini sehingga akan lebih efektif juga di masyarakat, sehingga semuanya bisa segera terdeteksi dini begitu, sehingga kita bisa segera juga ini memutus rantai dari penyebaran COVID juga di tanah air. Ya, saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Kusmedi ya. Namun kalau saya diminta pendapat tentang bagaimana ini kan betul Pak Kusmedi mengatakan kita jangan saling menyalahkan karena pandemi ini berdampak kepada semua kita, pemerintah berdampak, tapi kepada masyarakat lebih hebat lagi dampaknya. Jadi kita semua berkepentingan untuk terbebas dari pandemi ini. Jadi lakukanlah peran masing-masing agar kita terbebas, dan ini tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang, tapi betul Pak Kusmedi, oleh semua orang. Dan masalah masyarakat sekarang adalah bahwa edukasi itu tidak sampai sesuai dengan yang kita targetkan. Jadi ada masyarakat yang mengerti, ada yang salah pengertian, banyak disinformasi juga yang beredar, banyak hoax yang beredar yang ditangkap dan dipercaya oleh masyarakat. Jadi memang berat sekali tugas kami ini ID dan juga mungkin tugas pemerintah untuk memberikan edukasi yang benar dan memperbaiki segala pengertian-pengertian, persepsi-persepsi yang salah. Terutama tadi kalau tracing, ada sebagian masyarakat mengatakan, waduh, jangan mau di tracing, nanti ketahuan kita sakit. Wah, nanti jangan, itu cuma alat pemerintah untuk ngerjain. Jadi banyak sekali narasi-narasi negatif, disinformasi, apalagi kalau ada tokoh-tokoh mengatakan, oh ini semua konspirasi, ini tidak berbahaya. Nah itu menyedihkan sekali buat kita. Jadi memang ini tugas semua orang, bukan saja dokter, tapi seluruh masyarakat untuk menjadi bagian edukasi untuk keluarganya, teman-temannya, lingkungan terdekat, supaya kita sama persepsi. Dan kalau persepsinya sama, musuh kita sama, maka kita akan apa tadi yang disampaikan Pak Kusmedi, gotong royong, dan Pras mengatakan kolaborasi, sinergi, ini harus terjadi. Sehingga memang kita semua berkepentingan untuk terlepas dari pandemi ini. Apapun itu, apakah itu penyakit yang dibuat, konspirasi, tapi dampak kita rasakan sudah sangat-sangat nyata. Jadi mari kita sama-sama berjuang dan menjadi agen edukasi, karena edukasi jadi masalah nih. Banyak narasi negatif, banyak disinformasi beredar, dan banyak hoax, dan itu merusak sekali penanggulangan pandemi ini. Baik Ibu Erlina, jadi memang kita harus bersatu padu juga di dalam mengatasi miskomunikasi juga yang disampaikan oleh banyak pihak, terutama informasi hoax begitu yang tidak sesuai dengan kondisi real terkait dengan COVID-19. Baik Pak Kusmedi Priharto, kemudian Ibu Erlina Burhan, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan pagi ini untuk bisa memberikan pencerahan juga nih kepada masyarakat pemirsa ID Eksternal tentunya dalam menyikapi kondisi COVID-19 saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Kusmedi dan Bu Erlina, terima kasih. Terima kasih.